Lalai, karya Imam Al-Ghazali, dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Lalai mendatangkan penyesalan, lalai menghilangkan kenikmatan, lalai menutupi kenyamanan, lalai menambah rasa dengki, lalai menumpuk rasa bosan dan rasa sesal. Engkau lalai, hatimu lupa, umur tiada, dosa tetaplah dosa. Dalam buku Zahar Al-Riyad disebutkan, Nabi Yakub alaihi salam berteman dengan malaikat maut. Suatu hari malaikat maut mengunjunginya. Yakub alaihi salam berkata, "Wahai malaikat maut, engkau datang kepadaku untuk bersilaturahmi atau mencabut nyawaku?" Jawab malaikat maut, "Aku datang untuk bersilaturahmi." "Jika begitu, aku ingin meminta satu hal kepadamu," kata Yakub. "Apa itu?" tanya malaikat maut. "Kamu harus memberitahu aku jika ajalku sudah tiba dan kamu akan mencabut nyawaku." "Baiklah, aku akan mengutus 2 atau 3 utusan kepadamu." Ketika ajal Yakub sudah dekat, malaikat maut pun datang kepadanya. Yakub kembali bertanya, "Apakah kamu datang untuk silaturahmi atau mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu," jawab malaikat maut. "Bukankah kamu berkata akan mengutus 2 atau 3 orang utusan?" "Ya, aku sudah melakukannya. Uban putih di kepalamu, kesehatanmu yang melemah, dan badanmu yang mulai membungkuk. Itulah 3 utusanku, wahai Yakub, dan kepada anak manusia sebelum mereka meninggal." Hari-hari berganti, dosa datang silih berganti, utusan kematian tiba, dan hati tetap saja melupa. Kesenanganmu di dunia adalah penyesalan, semu. Hidupmu di dunia adalah fana, tiada pasti. Abu Ali Dakak pernah berkata, "Aku pernah menjenguk seorang soleh yang sakit. Ia adalah seorang syaikh besar. Para murid mengelilinginya. Ia menangis di saat ajal akan tiba. Aku berkata kepadanya, 'Wahai syaikh, kenapa engkau menangis? Apakah karena dunia?' Ia menjawab, 'Tidak, aku menangis karena salat-salatku yang terlalaikan.' Aku berkata kepadanya, 'Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah engkau selalu melaksanakan salat?' Jawabnya, 'Karena hari ini aku melakukan salat dengan malas, mengangkat kepalaku dengan malas, dan aku akan mati dalam keadaan malas.'" Ia menarik nafas dan melantunkan sebuah syair. "Aku merenungi hari-hariku di padang mahsyar nanti. Di hari kiamat, ketika jasad terbaring di kuburan yang sepi, sendiri. Setelah bela sungkawa undur diri, meratapi dosa-dosa pribadi, ketika tanah menjadi bantalku, kurenungi masa-masa hisab, betapa lama tersungkur aku saat buku catatanku terima. Harapanku adalah Engkau, Tuhanku, Penciptaku. Engkau ampuni dosa-dosaku, oh Tuhanku." Dalam buku Uyun Al-Akbar disebutkan, diceritakan bahwa Syakik Al-Balhi berkata, manusia mengatakan 3 hal, tetapi mereka tidak konsisten terhadapnya. 1. Mereka berkata bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah, tapi mereka melakukan perbuatan seakan mereka adalah orang-orang merdeka. Ini bertentangan dengan perkataan mereka. 2. Mereka mengatakan bahwa Allah mencukupi dan menanggung rezeki mereka, tetapi hati mereka tidak tenang memikirkan dunia. Mereka mengejar kesenangan duniawi. Ini bertentangan dengan perkataan mereka. 3. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mati, tetapi mereka berbuat seakan-akan mereka tidak akan mati. Ini juga bertentangan dengan kata-kata mereka. Lihatlah dirimu, saudaraku, dengan tubuh seperti apa engkau menghadap Tuhanmu. Dengan lidah seperti apa engkau akan menjawab pertanyaannya? Apa yang akan engkau katakan jika dia bertanya tentang ini dan itu? Maka persiapkanlah jawabanmu, jawaban yang benar, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Quran Surat Al-Hasr ayat ke-18. Seorang lelaki berkata kepada Hasan Al-Basri, "Sungguh aku tidak menemukan kenikmatan di dalam taat." Jawab Hasan, "Itu karena kamu menyembah taat dan tidak menyembah Allah. Sembahlah Allah sampai kamu mendapatkan kenikmatan dalam taat." Ada sebuah cerita di dalam buku Raunik Al-Majalis. Ada seorang lelaki kehilangan barang-barangnya.
Ia lupa siapa yang mengambil barang-barangnya itu. Ketika ia melaksanakan salat, lelaki itu mengingatnya. Usai mengucapkan salam, ia menyuruh pembantunya, "Pergilah kepada Fulan bin Fulan, minta agar barang-barang itu dikembalikan." Pembantu itu berkata, "Kapan engkau mengingatnya?" Jawabnya, "Aku mengingatnya di dalam salat." Pembantu itu berkata, "Tuanku, engkau memikirkan barang-barang dan tidak memikirkan Tuhan." Lelaki itu kemudian memerdekakan pembantunya karena berkah kemurnian akidahnya. Sudah seharusnya seorang yang berakal meninggalkan pikiran tentang dunia, beribadah kepada Allah, berpikir tentangnya, dan mengejar akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa yang menginginkan kesenangan akhirat, maka kami akan menambahkan kesenangannya, dan barang siapa yang menginginkan kesenangan dunia, mulai dari perhiasan, makanan dan minuman, kami akan memberinya, tapi dia tidak mendapatkan bagian di akhirat." Quran Surat Al-Syuro ayat ke-20. Allah akan mencabut kecintaan kepada akhirat di hatinya.